Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya Rian Antono dalam segmen Green Zone. Industri semen dan beton dunia melaporkan kemajuan signifikan dalam upaya menekan emisi karbon. Laporan terbaru COP30 menunjukkan sektor ini berhasil memangkas intensitas karbon dioksida hingga 25% sejak 1990. Namun percepatan menuju emisi nol bersih dinilai mustahil tanpa dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. Asosiasi Global Industri Semen dan Beton menyebut berbagai inovasi sudah dijalankan, mulai dari teknologi produksi baru, efisiensi energi, hingga penggunaan bahan bakar alternatif. Meski demikian, transformasi besar menuju emisi nol bersih tetap menuntut regulasi yang jelas, termasuk insentif bahan bakar non-fosil dan pembaruan standar bangunan. Dalam laporannya, asosiasi mencatat lebih dari 60 proyek dekarbonisasi di berbagai negara. Upayanya mencakup penggunaan limbah kota dan biomasa sebagai bahan bakar, produksi semen rendah, karbon berbahan tanah liat, hingga pengembangan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCUS yang berkontribusi sekitar 36% terhadap rencana penurunan emisi. Ya pemirsa, dengan berbagai upaya dekarbonisasi yang terus dijalankan di level global, industri semen di Indonesia juga dihadapkan pada tuntutan yang sama, baik dalam hal pengurangan emisi, efisiensi energi maupun transisi menuju produksi yang lebih berkelanjutan. Untuk melihat sejauh apa upaya tersebut telah diimplementasikan di tanah air, kita akan mendalaminya langsung bersama dengan salah satu pelaku industri yang berada dalam negeri yang sudah menerapkannya dan telah bergabung bersama kami. Di studio ada Administration General Manager PT Semen Jawa, Indra Laksono. Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Indra. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kalau mengacu terhadap informasi sebelum ini, kita melihat bahwa dekarbonisasi ini sudah diisukan di asosiasi secara global, termasuk di COP30 atau COP30. Tanggapannya seperti apa mengingat bahwa industri semen itu sebelum dibilang menjadi salah satu sumber dari CO2 yang cukup besar. Oke. Dalam hal ini memang industri semen memang identik dengan yang tadi tantangan emisi CO2 dan tentu pemanfaatan sumber daya alam. Dan alhamdulillahnya di Semen Jawa melalui pendekatan menuju industri hijau, tentunya ini perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi produksi, teknologi maupun kolaborasi secara eksternal. Nah, inilah yang kita lakukan dan menjadi komitmen ECG dalam hal ini Semen Jawa untuk menyiapkan industri hijau ke depannya. Baik, lalu terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh Semen Jawa, salah satunya mungkin dukungan terhadap regulasi dari pemerintah yang sudah ada itu seperti apa? Oke, dalam hal ini kami melakukan kolaborasi yang tentunya tidak sendiri, karena ini kita tidak bisa melakukan secara sendiri. Dengan inklusif, green dan growth, tentunya semua pihak, stakeholder dan semua pihak diajak bersama-sama bagaimana caranya kita untuk berkolaborasi bersama untuk industri hijau ke depan. Dan dalam hal ini kami dengan pemerintah kabupaten juga banyak melakukan kerjasama. Salah satunya adalah kami mengelola TPA, dalam hal ini adalah milik pemerintah dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola MSW atau sampah yang untuk kita jadikan RDF, salah satu alternatif fuel yang kita bisa gunakan di pabrik semen kita. Tapi ini menarik ketika kita berbicara mengenai bisnis. Pada dasarnya bisnis itu kan semua yang general, itu tuh cukup kontradiktif ketika kita membahas sesuatu yang concern ke sustainability. Walaupun saat ini semua perusahaan sudah mengarah ke sana, bahkan menjadi sebuah kewajiban. Berbicara soal market, lalu juga dengan adanya penerapan menuju ke circular economy, apakah ini cukup berdampak terhadap para pekerja, lalu juga mereka yang bekerja di tambang atau mereka yang bekerja di pabrik? Bisa dijelaskan, Pak? Oke. Kita semua tadi yang kita bilang bahwa berkolaborasi, ini semua pihak tentunya di internal kita juga melakukan hal yang sama. Dalam hal pemanfaatan apa yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan alternatif fuel yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sumber daya fosil. Dan banyak keterlibatan dari rekan-rekan karyawan atau pihak community sekitar yang menekankan bahwa kita bisa bekerja sama secara panjang ke depan yang tentunya membutuhkan kerjasama dari mereka. Hal yang simpel yang sekarang kita lakukan, misalnya kita melibatkan banyak pihak, khususnya warga masyarakat dalam hal ini seperti anak-anak sekolah dasar, bagaimana caranya mereka melakukan social
sejak dini untuk melakukan pemilahan sampah. Dan di mana itu masuk ke program pemberdayaan masyarakat kita untuk menekankan ke mereka bahwa pentingnya melakukan pemilahan sampah dari sekarang untuk masa depan. Dan di mana kondisinya adalah dari pemilahan sampah yang kita lakukan, sampah-sampah plastiknya tadi bisa kita gunakan untuk alternatif fuel di pabrik semen kita. Menarik, tapi kalau berbicara selain dari apa saja yang dilakukan di luar dari produk semennya, tapi berbicara mengenai semen sendiri kan secara global memang ada yang dikenal bisa kita katakan semen hijau. Kalau dari perusahaan Anda sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan label Green Label di produk semen kita karena saat ini dengan produksi semen yang kita lakukan, kita juga berkomitmen untuk mengurangi tadi penggunaan bahan bakar fosil. Dan bahan bakar yang kita gunakan saat ini selain alternatif fuel dan raw material, alternatif fuel itu salah satunya adalah biomass. Jadi sekam, limbah sekam, serbuk gergaji, wood chip, sampai dengan plastik, ini kita manfaatkan untuk kita gunakan sebagai penggantinya batu bara. Yang alhamdulillah juga sampai dengan tahun ini kita sudah bisa mencapai 30% mengurangi penggunaan batu bara. Dan tadi penggunaan bahan bakar alternatif tadi tidak hanya untuk yang biomass, industrial waste juga sudah banyak beberapa perusahaan yang di area Sukabumi, Jawa Barat yang banyak bekerja sama dengan kita dengan mengirimkan limbah waste-nya tadi itu ke kita untuk kita manfaatkan. Dan tidak hanya itu, alternatif material yang kita gunakan salah satunya adalah fly ash, di mana tetangga terdekat kita ada salah satu power plant yang kita manfaatkan, di mana kita bisa memanfaatkan kurang lebih 450 ton sehari untuk fly ash-nya yang kita bisa yang kita bisa manfaatkan untuk sebagai salah satu material pengganti. Baik, Pak Indra, yang kita ketahui ini kan dekarbonisasi kenapa dikebut habis-habisan oleh pemerintah untuk mengejar target. Kalau secara nasional, ini net zero emission itu di tahun 2060. Tapi kalau untuk sektor industri secara spesifik punya target yang lebih cepat di tahun 2050. Apakah menurut pandangan Pak Indra sendiri bisa tercapai dengan apa yang sudah ada, regulasi yang sudah ada, dan berbicara mengenai labeling semen hijau, apakah ini memang sudah diimplementasikan oleh seluruh pabrik semen yang ada misalkan di Indonesia? Tanggapannya seperti apa? Saya rasa semua berkomitmen, dan dalam hal ini khususnya Semen Jawa, perusahaan ECG, kami mengedepankan ESG 4+ dalam hal ini untuk mencapai target tadi. Dan bentuk nyata yang kita sekarang akan adakan itu adalah salah satunya adalah ESG Symposium yang kita akan adakan di 2 Desember nanti, di mana kita akan berkolaborasi semua pihak, tidak hanya ECG, pihak pemerintah, dan tentunya community. Dalam hal ini bagaimana caranya kita bergerak bersama untuk menuju ke industri hijau. Jadi di ESG Symposium nanti itu akan dijabarkan seperti apa komitmen kita dan deklarasi bersama apa-apa yang perlu kita lakukan secara bersama, karena ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya industri. Tapi masih belum menjawab terkait optimisme dari pelaku industri sendiri, bukan hanya semen, melihat semua perusahaan di Indonesia apakah sudah maksimal untuk melakukan regulasinya untuk mengejar net zero emission di tahun 2050 untuk sektor industri. Optimis lah. Optimis? Optimis. Kita bisa mencapai itu karena sekarang saja dengan tahapan yang sudah kita lakukan, kita baru mulai kurang lebih dari tahun 2021 pencapaian yang kita bisa lakukan, khususnya kami di Semen Jawa, 30% kami sudah bisa melakukan kurang lebih mengurangi bahan bakar fosil. Dan dengan sumber daya yang ada, dan tadi dengan effort yang kita lakukan semua pihak, tidak hanya Semen Jawa, tidak hanya industri, tapi itu bisa melakukan semua kerjasama secara bersama-sama. Baik, terkait dengan perbandingan dengan berbagai negara, ini kan sebelumnya disebutkan sekarang tahun 2025, target untuk net zero emission di tahun 2050. Saya melihat beberapa data seperti negara India saja kan mereka memberikan target yang cukup panjang di tahun 2070. Tapi kalau untuk Norwegia sendiri kan mereka memakai teknologi rendah karbon dengan target ya bisa dikatakan 30-40 tahun. Apakah melihat target yang dicapai atau diarahkan oleh Indonesia ini terbilang pendek dibandingkan dengan negara lain? Atau memang ada negara-negara spesifik yang bisa kita jadikan contoh
terkait dengan cita-cita dekarbonisasi? Oke, karena perusahaan kami memang berasal dari Thailand dan headquarter kita menyampaikan bahwa konsep dari ESG 4+ tadi ini wajib dilaksanakan. Tentunya kami ini menjadi satu langkah-langkah yang kita lakukan dan kita tetap optimis bisa mencapai itu. Dan kami selaku pelaku industri semen pun ya kita tidak perlu memikirkan hal yang lainnya. Tentunya dengan target itu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dan ya semoga tercapai. Setidaknya kita sudah melakukan langkah-langkah dari awal sekarang untuk mencapai itu. Baik, terima kasih Pak Indra. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti usai jeda. Jadi pemirsa jangan kemana-mana karena dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Green Zone Nusantara Economic Updates.